فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Yang wajib diimani oleh seorang muslim mengenai nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imani bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam. Rinciannya ini nanti sampai kepada Nabi Ibrahim. Syariat tidak menuntut kita untuk mengetahuinya. Yang rinciannya sampai kepada Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam. Namun dengan data yang sahih, seorang muslim itu dituntut nanti mengetahui antara Nabi Muhammad sampai dengan Adnan. Nah, ini tadi ada beberapa nama kakek-kakeknya yang disebutkan. Maka Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri dalam kesempatan ini membawakan kisah beberapa kakeknya yang nanti ada hubungannya dengan peristiwa sejarah setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan sampai beliau wafat. Nah, kisah pertama yang beliau bawakan di sini adalah kisahnya Hashim, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW yang merupakan putra dari Abdu Manaf. Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan Al-Usratun Nabawiyah, keluarganya Nabi Muhammad SAW, tu'rafu usratuhu bil usrah al-hashimiyah. Jadi keluarga Nabi SAW itu dikenal dengan qabilah Bani Hashim, yaitu keluarga Hashimiyah, nisbatan ila jaddihi Hashim ibn Abdi Manaf, yang dinisbatkan kepada kakek beliau yang bernama Hashim ibn Abdi Manaf. Wa idzan falanadhkuru syai'an min ahwali Hashim wa man ba'dahu. Karena Nabi Muhammad ini keluarganya dikenal dengan nama Bani Hashim, maka beliau membawakan kisah dari Hashim sampai ke bawahnya. Tetapi nanti kisah yang di atasnya itu kisah-kisahnya Abdul Manaf, kisahnya Qusay, kisahnya Kilab, kisahnya Murrah, tidak beliau bawakan secara detail di dalam kitab ini. Karena nanti kisah dari Hashim, kemudian kisahnya Abdul Muttalib, itu yang akan ada hubungannya nanti dengan sejarah atau sirah nabawiyah yang kita pelajari selanjutnya. Yang pertama adalah kisah Hashim. Waqad aslafna anna Hashiman huwa alladhi tawalla as-siqayata war-rifadata min Bani Abdi Manaf hina tasalaha Banu Abdi Manaf wa Banu Abdiddar ala iqtisamil manasibi fima bainahuma. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Hashim itu adalah tokoh yang disepakati di tengah-tengah Quraisy sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap siqayah. Siqayah ini tanggung jawab memberikan air minum, membagikan air minum sumur Zam-Zam kepada para pengunjung haji, kepada para haji yang datang. Warifadah, melayani tamu-tamu yang datang ketika pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Ini tugasnya diberikan kepada Hashim. Hal ini terjadi setelah putranya Abdul Manaf dengan putra-putranya Abduddar, Bani Abdi Manaf dengan Bani Abdiddar itu melakukan pembagian tugas, al-iqtisamil manasib, pembagian tugas antara mereka berdua. Maka dari keturunannya Abdul Manaf, Hashim yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk memberikan minuman, air minum, keperluan minum dan pelayanan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala pada saat pelaksanaan ibadah haji. Wa Hashim kana musiran dza syarafin kabir. Beliau ini musir. Hashim ini musir. Musir itu mudah hartanya. Artinya kan istilah di tengah-tengah masyarakat kita murah rezeki gitu kan. Dza syarafin, dan dia punya kemuliaan.
hartanya itu mudah didapat, jadi ngasih ke orang itu juga mudah. Wa huwa awwalu man at'ama ats-tsarid lil hujjat di Makkah. Beliaulah yang pertama kali membuat tradisi memberikan tsarid. Tsarid itu makanan roti yang dicabik-cabik baru diberikan kuah kaldu, itu tsarid namanya. Jadi kalau antum mau coba makan tsaridnya, masak kuah apa kayak gitu kan, kuah kaldu kambing atau apa, baru nanti roti gandum itu antum cabik-cabik, dihancurkan, kasih kuahnya itu, dicoba makan, dan itu adalah tsarid namanya. Nah, wa kana ismuhu Amr fama summiya Hashiman illa li hashmihi al-khubz. Nama aslinya adalah Amr. Dikatakan Hashim karena beliau ini mencabik-cabik, memecah-mecah khubz, roti. Ini Hashama, Yashim itu artinya adalah pecah, memecah, kasaro, memecah, menyobek, membagi-bagi. Khubz itu roti yang besar itu dicabik-cabik, dipecah-pecah. Karena perbuatan beliau seperti itu, maka beliau diberi gelar Hashim. Wa huwa awwalu man sanna ar-rihlataini li Quraisy. Tidak hanya itu, yang menjadi tradisi yang beliau mulai di situ. Beliau juga memulai tradisi untuk melakukan 2 rihlah untuk orang-orang Quraisy. 2 rihlah itu dua perjalanan. Jazakallahu khairan. Bismillah. Dua perjalanan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Karena sebab rihlahnya orang-orang Quraisy, yang mana orang-orang Quraisy itu punya tradisi rihlah di musim dingin dan di musim panas. Rihlatash shita yaitu perjalanan di musim dingin, wa rihlatash shaif yaitu perjalanan di musim panas. Nah, rihlah ini adalah rihlah perdagangan, yaitu perjalanan dagangnya Quraisy. Jadi mereka ada musim perjalanan dagang nanti ke wilayah Syam, dan ada musim perjalanan dagang ke wilayah Yaman. Kalau musim dingin di Mekah itu dingin, maka mereka cenderung orang-orang Quraisy itu nanti mencari wilayah yang lebih hangat. Ketika mencari wilayah yang lebih hangat, artinya wilayah yang mendekati jalur ekuator, jalur Khatulistiwa, maka mereka perginya ke selatan. Nah, pada saat musim dingin mereka mencari daerah yang lebih hangat, mereka pergi ke selatan, maka tujuan dagangnya adalah Yaman. Ke Yaman lah mereka. Adapun di musim panas, ketika di musim panas wilayah mereka itu panas, mereka cenderung nanti pergi ke utara untuk mencari wilayah yang agak lebih sejuk. Mereka ke utara, ke wilayah Syam. Ini yang melatar belakangi mereka melakukan dua rihlah ini. Wa min hadithihi, nah ini ada beberapa syair yang dilantunkan oleh orang-orang Arab pada masa itu yang menyebutkan bahwasanya Hashim inilah yang memiliki tradisi, memulai tradisi untuk memberi makan tsarid dan melakukan 2 perjalanan bagi orang-orang Quraisy. Wa min hadithihi, dan di antara ceritanya yang lain, annahu kharaja ila Syam tajiran. Pada suatu ketika beliau itu pergi menuju Syam dalam rangka berdagang. Falamma qadimal Madinata, ketika sampai di Madinah, tazawwaja Salma binta Amrin. Beliau menikahi wanita yang namanya Salma, putri dari Amr. Amr, siapa Amr itu? Nah, dua-duanya namanya sama-sama Amr. Hashim tadi namanya juga Amr. Nah, punya kerabat dagang, teman dagang yang tinggal di Yathrib. Namanya waktu itu masih Yathrib, belum jadi Madinah. Nah, Amr ini punya putri namanya Salma. Ahadu Bani Adi ibn Najjar, yaitu apa? Salah satu dari keturunan kabilah Bani Adi ibn Najjar. Wa aqama indaha, ketika menikah tinggal di
rumahnya Amr. Itu tadi salah satu dari qabilah Adi bin Najjar ini. Setelah menikah dengan Salma tadi, tinggal beberapa lama di Madinah. Tsumma kharaja ila Syam, kemudian pergi lagi menuju wilayah Syam. Wa hiya 'inda ahliha qad hamalat. Pada saat ditinggal oleh Hashim untuk pergi lagi berdagang ke Syam, maka Salma ini sedang hamil. Hamil mengandung seorang putra yang nanti akan diberi nama Syaibah, yang Syaibah ini nanti dikenal dengan Abdul Muttalib. Ketika Hashim ini pergi dan istrinya sedang hamil itu tadi, Hashim sampai di Gaza, salah satu kota di tanah Palestina, sampai sekarang masih ada, yaitu jalur Gaza itu kan. Sampai di Gaza, beliau berdagang di sana, sakit, meninggal. Ketika meninggal, lahirlah siapa? Syaibah. Wa waladat imra'atuhu Salma abda al-Muttalib sanata arba'imi'atin sab'ah wa tis'ina miladiyah. Sekitar tahun 497 dilahirkanlah oleh Salma ini putranya yang namanya Hashim. Putranya namanya Syaibah, putra Hashim. Syaibah putra Hashim ini nanti yang dikenal dengan Abdul Muttalib. Wa sammathu Syaibah. Diberi nama oleh ibunya tadi namanya Syaibah. Li syaibatin kanat fi ra'sihi, karena di kepalanya itu ada warna putih seperti uban gitu. Ketika lahir sudah ada warna putih. Jadi dikasih nama Syaibah. Wa ja'alat turabbihi fi baiti abiha fi Yathrib. Nah, ketika lahir itu dirawatlah, diasuhlah Syaibah ini tadi, putra dari Hashim yang ayahnya meninggal di Gaza tadi. Walam yash'ur bihi ahadun min usratihi bi Makkah. Sementara keluarga-keluarganya Hashim itu belum ada yang tahu kalau Hashim itu menikah dengan seorang wanita di Yathrib dan punya anak. Nggak ada yang tahu itu. Jadi kan tadi Hashim habis menikah di Yathrib dengan Salma, belum pulang ke Mekah. Ketika istrinya mengandung, kembali lagi ke Syam berdagang lagi, kan begitu. Jadi keluarganya tidak ada yang tahu di Mekah itu kalau Hashim punya istri itu tadi ya.